Ini adalah pinjaman 50 juta tanpa jaminan, hanya dengan menggunakan KTP saja. Dan untuk limitnya itu bisa sampai dengan 6 bulan ya. Jadi ini juga diklaim mudah, fleksibel, serta aman ya, karena sudah terdaftar resmi di OJK. Kita bisa cek langsung di OJK ya. Di Surat Edaran OJK per 12 Juli tahun 2024, ini adalah surat edaran yang terbaru. Aplikasi ini masih terdaftar resmi. Jadi nama aplikasi ini adalah Bantu Saku. Bantu Saku terdaftar di nomor 87 ya, hanya menggunakan Android saja. Untuk yang pakai App Store belum bisa ya, yang pakai Apple belum bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, jadi artinya kalau masih terdaftar di OJK, artinya nanti untuk bunga itu tidak bisa terlalu tinggi ya, sudah diatur oleh OJK. Kemudian untuk menagih juga sudah diatur ya, jadi tidak ada namanya menteror, menagih dengan cara memaksa, kemudian mengintimidasi ya, apalagi menyebar data itu tidak ada, karena semuanya harusnya sesuai aturan yang ada di OJK. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman yang tertarik bisa langsung install ya, aplikasinya ada di Play Store, namanya adalah Bantu Saku Strip Pinjaman Online OJK ya. Silakan langsung diinstal saja ya, ini pernah diinstal oleh 5 juta orang ya. Oke, kemudian setelah diinstal nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Silakan di sini langsung saja klik izinkan untuk mengambil gambar dan juga merekam video ya. Ini nanti untuk foto KTP dan juga verifikasi wajah ya. Oke, silakan klik izinkan. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Ini minta akses lokasi ya. Sama seperti pinjaman yang lain juga sama, pasti akan meminta izin akses lokasi. Kita klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Setelah itu silakan masukkan nomor handphone aktif yang biasa kita pakai sehari-hari. Ini adalah yang akan dinilai oleh Bantu Saku untuk menentukan limit kita ya. Pastikan nomor handphone yang dipakai sehari-hari, bukan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Silakan masukkan, kemudian klik kirim, dan teman-teman juga diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang sudah dikirimkan ke nomor yang tadi kita masukkan ya. Kemudian juga silakan masukkan kata sandi ya, di sini minimal 6 karakter, jangan tanggal lahir ya. Pastikan dibuat yang sangat rahasia agar tidak bisa dibuka oleh orang lain ya. Kemudian klik setuju yang ada di bawah dan juga klik daftar. Nah, setelah itu contohnya di simulasi ini ada limit 1 juta ya. Jadi untuk penggunaan pertama itu memang tidak bisa langsung 50 juta. Biasanya ada yang 2 juta, 3 juta, ataupun ada 1 juta seperti ini ya. Oke, langsung saja teman-teman silakan klik ajukan sekarang ya. Segera ajukan pinjaman, maaf, klik yang ini. Dan kemudian silakan ada beberapa isian yang harus diisi ya, mulai dari autentikasi identitas, kontak, informasi pribadi, pekerjaan, dan juga rekening bank ya. Oke, yang masih tertarik silahkan langsung saja klik melengkapi informasi pribadi. Tapi sebelumnya disclaimer ya, bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman. Ini hanya sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di aplikasi Bantu Saku. Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Kalau tampilannya beda, kemungkinan besar langkah-langkahnya sih masih sama ya. Oke, kita klik melengkapi informasi pribadi. Yang pertama, untuk autentikasi identitas silakan foto ya, silakan foto selfie di sini. Kemudian nanti ikutin petunjuk yang ada ya, silakan pastikan di cahaya yang terang, internetnya yang stabil ya, jangan internet yang tidak stabil, karena kalau gagal kemungkinan untuk yang kedua dan ketiga biasanya ditolak ya. Oke, kemudian juga nanti foto KTP sama ya, di tempat yang terang, internetnya lancar ya, pastikan nanti sesuai bingkai yang ada. Wajib KTP asli, bukan fotokopi, bukan scan ya. Tulisan dan fotonya pun harus jelas ya. Oke, setelah itu teman-teman pun akan diminta untuk memasukkan kontak darurat. 2 kontak darurat silahkan dimasukkan, namanya siapa ya, oh maaf, hubungannya dulu. Hubungannya dipilih apa, kemudian nama dan juga nomor teleponnya. Oh 3, temennya ada 3 kontak darurat yang harus dimasukkan di aplikasi Bantu Saku ini saat mendaftar ya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjol ini dilarang keras untuk menagih ke kontak darurat ya. Jadi hanya boleh menanyakan keberadaan kalau misalkan si peminjam sulit dihubungi. Dan kalau ada yang sampai menagih ke kontak darurat, langsung saja laporkan ke OJK. Oke, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi informasi pribadi mulai dari alamat tempat tinggal, tahun lahir, pendidikan, status kawin, pinjaman terhutangnya ya kalau ada, kemudian tujuan pinjaman, kemudian pekerjaan, dan juga penghasilan per bulannya ya. Silakan teman-teman isi semuanya sesuai yang apa adanya, kemudian klik langkah selanjutnya. Dan setelah itu silakan untuk data pekerjaan ya, nama perusahaannya, nomor telepon, kemudian alamat dan juga email ya, silakan diisi. Kemudian klik langkah selanjutnya. Dan setelah itu di sini juga teman-teman akan diminta untuk memasukkan informasi rekening yang akan kita pakai untuk menerima pinjaman dari Bantu Saku ya. Silahkan dipilih banknya apa ya, ada banyak pilihan bank ya, BRI, BSI, BCA, dan lain-lain. Silahkan scroll aja ke bawah ya.
kemudian juga nanti nomor rekeningnya ya diisi 2 kali di sini ya. Kemudian setelah itu klik selanjutnya. Tapi saya infokan ya, teman-teman tidak bisa mencairkan ke rekening orang lain. Jadi nama yang muncul di sini, rekening yang ada di sini harus sama dengan KTP yang tadi kita input di awal ya, yang kita foto di depan ya. Oke, silakan klik langkah selanjutnya dan teman-teman nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini contohnya kan tadi simulasinya 1 juta ya. Silakan perhatikan di sini ya, pinjam 1 juta, jangka waktunya 70 hari ya. Dicicil 3 kali, kemudian jumlah membayarnya 1.280. Artinya ada bunga 280.000 ya. Silakan teman-teman yang merasa ini tidak masalah lanjutkan, tetapi kalau teman-teman merasa berat, merasa bunganya terlalu besar ya, silakan pertimbangkan, jangan buru-buru, silakan di skip aja. Apalagi yang merasa mungkin mencicilnya berat, silakan di skip, jangan dilanjutkan ya. Kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman, jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Oke, yang tidak masalah, klik segera ajukan, kemudian nanti tampilannya adalah seperti ini ya, pengajuan pinjaman Anda berhasil ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan langsung saja dicek berkala ya. Di rekening yang tadi kita masukkan, harusnya tidak lama dari itu rekeningnya sudah terisi uang dari Bantu Saku ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya. Kemudian kalau kita klik ya, kita klik back, kemudian di dashboard ya. Nah, di dashboard di sini teman-teman ada keterangan seperti ini ya, limit tersedianya 0, kemudian limit terpakai adalah 1 juta ya. Nah ini teman-teman kalau nanti sering pakai, kemudian membayarnya juga lancar, limitnya akan bertambah ya. Limitnya akan bertambah semakin sering, artinya berkemungkinan semakin besar juga limitnya. Oke, jadi seperti itu caranya untuk meminjam di Bantu Saku. Yang masih bingung boleh silakan diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab pertanyaannya. Ataupun teman-teman yang ingin sharing ya, mungkin pernah mengajukan di sini, ada yang sulit, ada yang ditolak, ada yang gampang ya, ada yang apapun, silakan boleh sharing di video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.